Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para guru yang mengajar di masa depan, terutama di abad 21 ini, di mana kemajuan teknologi sudah semakin canggih. Saya akan menceritakan pengalaman saya pada praktik membuat sebuah game, AI game. Awalnya saya merasa kelelahan, bukan karena mengajar di kelas, tetapi karena pekerjaan yang datang sebelum dan sesudah mengajar. Seperti contohnya, saya menyusun RPP, terus membuat laporan LKPD, selanjutnya menyiapkan soal, menganalisis hasil belajar, hingga menulis laporan administrasi. Waktu untuk memikirkan pembelajaran yang bermakna menjadi lebih sempit. Dari situlah saya mulai berpikir bagaimana jika saya tidak hanya menggunakan AI sebagai alat tanya jawab, tetapi sebagai asisten kerja yang memiliki peran jelas. Saya menciptakan sebuah AI agent pendidik dengan peran spesifik, bukan AI serbaguna. Agent ini saya rancang seolah-olah seorang rekan guru virtual dengan tugas tetap. Nama agennya itu adalah EduPlanner Agent, dan peran utama yang diberikan itu perancangan materi dan presentasi sebagai media pembelajaran. Langsung saja kita praktik pada kegiatan pembuatan materi dan presentasi. Di sini ada laptop, kita gunakan laptop ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka Mozilla Firefox. Nah, pada Mozilla ini kita langsung mengetik di bagian share with Google, kita enter addressnya ya. Jadi kita pilih ChatGPT. ChatGPT.com. Ini langsung muncul dia ya. Lalu kita enter. Nah, pada ChatGPT ini kita harus memberi peran yang jelas, instruksi yang jelas. Seperti contohnya kita akan menginstruksikan mulai dari materi, kerajinan, kelas 7 semester 2. Terus selanjutnya mata pelajarannya prakarya. Selanjutnya kita juga instruksikan habis mata pelajaran itu kurikulumnya, kurikulum Merdeka ya. Nah, barulah kita enter. Nah, dia akan berproses seperti ini. Kita hanya menunggu loading ya, sampai dia muncul. Nah, dia akan menjawab seperti ini. Nah, ini mulai dari mata pelajarannya prakarya kelas 7 semester 2. Ini fokus pada kerajinan. Mulai dari ada capaian pembelajarannya, unit materi, contoh teknik kerajinan, gunting, ada proses pembuatan, proyek kerajinan, hingga ke terakhir. Nah, di sini langsung kita copy atau kita salin. Kita salin, kita ambil Word, kita buka Word-nya. Nah, dari materi yang kita hasilkan dari ChatGPT, kita pindahkan ke Word. Nah, di Word ini kita ambil, terus kita paste. Nah, inilah hasil daripada materi yang kita hasilkan dari ChatGPT. Dengan mudah kita dapatkan materinya. Nah, untuk merubahnya menjadi presentasi sebagai media pembelajaran, kita harus merubah Word ini menjadi PDF. Jadi kita convert
dari Word menjadi PDF. Seperti ini contohnya. Kita save dulu dari kerajinan. Oke, sudah di save. Kita keluar. Kita kembali ke Mozilla. Terus kita klik tambah. Nah, ini ada Compass. Di sini kita masukkan filenya, file materi kita yang tadi ya. Ini berikut kerajinan. Kita Compass. Kita unduh. Nah, materi yang sudah kita siapkan dalam bentuk PDF sudah tersedia. Kita akan membuat presentasi dan menggunakan AI NoGPT. Kita tambah lagi, kita masukkan di sini NoGPT. Kita ketik. Nah, ini ada NoGPT. Kita pilih NoGPT. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah login. Ketika kita sudah login, maka tampilannya seperti ini. Terus kita akan pindah ke Mortal. Nah, di Mortal ini banyak pilihannya. Ada Nanobana Pro Slide, ada presentasi, ada AI PDF translator, ada PDF to video. Kita pilih ke AI presentasi. Nih, AI presentasi kita pilih ke Workspace. Kita klik Workspace-nya ya. Nah, dari Workspace inilah kita ambil di sini nih, di bagian home ini ada AI presentasinya. Nah, di sini kita tambahkan atau katanya plus itu create. Tampilannya seperti ini. Setelah kita tambahkan tampilannya seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengubah bahasa. Jadi kalau mata pelajaran bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris kita menggunakan bahasa Inggris. Karena ini mata pelajaran prakarya, maka kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kebetulan sekali ini sudah dirubah menjadi bahasa Indonesia. Pilihan yang kita lakukan ini mulai dari bahasanya di sini, ganti ke bahasa Indonesia. Kebetulan ini udah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita akan mengupload file yang kita siapkan dalam bentuk PDF, kita upload di sini. Ini bagian uploadnya. Choice a file. Kita akan memilih file yang telah kita sediakan. Kita pilih materi. Tuh, dia baru loading. Sudah kita masukkan filenya. Kita masih menunggu proses. Nah, di sini tersedia. Yang pertama di entry topik, terus modified outline. Sini kita pilih ke bagian bawah untuk kita next step ya. Kita di sini kita next step. Nah, setelah kita next step, kita lanjutkan ke pemilihan template. Kita memilih template-nya. Template yang sesuai yang kita inginkan. Ini template yang kita gunakan adalah template hijau ini aja ya. Mata pelajaran prakarya, kita klik. Terus kita next step. Tuh, dia lagi proses loading, kita tunggu. Setelah dia tersedia baru kita lakukan yang selanjutnya. Nah, di sini sudah tersedia AI-nya, sudah menyediakan materi pembelajaran yang kita lakukan. Nah, terkhusus kita sebagai pendidik, kalau kita menggunakan AI, maka kita tidak harus menjiplak atau menggunakan seadanya. Kita para guru harus lebih kreatif dengan cara mengedit sesuai dengan kebutuhan belajar sekolah kita masing-masing ya. Nah, editan ini supaya kita dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih maksimal. Contohnya seperti ini nih. Nah, di sini ada pilihan, satunya download, tetapi kita jangan mendownload langsung, melainkan kita edit terlebih dahulu. Jadi kita edit di sini nih.
Nah, ini sudah dihasilkan editannya. Kita boleh mengeditnya di sini. Kan kalau seperti ini kan tampilannya nggak bagus. Ada yang tulisannya, ada yang ke bawah, yang di atas. Maka kita presentasinya harus rapi. Jadi mata pelajarannya, kelasnya, terus buat lagi semesternya, terus kita buat kerajinan. Tapi bagusnya ini materinya ini kerajinan kita ganti ya. Hasilnya seperti ini. Mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2 materi kerajinan bahan serat itu misalnya. Contohnya ya. Nah, terus kita pindah ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya kita buat juga kita tampilkan. Nih, kayaknya udah pas nih capaian pembelajaran. Hanya ini aja yang harus kita edit nih. Ini semuanya harus kita edit sesuaikan ya. Nah, semisalnya ini sudah selesai. Setelah kita selesai mengeditnya, maka kita download nih di sini nih. Kita pilih download. Nah, download yang tersedia ada dalam bentuk PDF, adapun dalam bentuk PPT. Jadi kita pilih ke dalam bentuk PPT karena kita akan menggunakannya untuk sebagai media pembelajaran presentasi kita di dalam kelas. Nah, ini hasilnya. Tada, kita sudah berhasil menggunakan AI ChatGPT sebagai agen atau partner dalam membuat sebuah materi pembelajaran. Itu adalah bagian dari yang saya hasilkan. Jadi di sini saya mendapatkan solusi materi pembelajaran dan presentasi sebagai media pembelajaran lebih rapi dan siap guna kapan saja. Setelah itu, dimana saya menggunakan AI, saya merasa perubahan yang besar. Pertama, beban administrasi berkurang, fokus pada pembelajaran di dalam kelas, terus ide kreatif banyak muncul,
waktu untuk siswa dan refleksi diri meningkat. Saya menyadari bahwa AI tidak dapat menggantikan peran guru di kelas, tetapi AI dapat mengembalikan guru pada peran utamanya, yaitu sebagai pendidik. Praktik AI agent ini bukan tentang teknologi canggih, tetapi cara berpikir sistematis dalam memanfaatkan AI itu sendiri. Dengan memberikan peran yang jelas pada AI agent, saya tidak lagi bekerja sendiri. Saya memiliki partner digital yang selalu siap membantu. Terima kasih. Demikian hasil presentasi saya dalam praktik baik pemanfaatan AI sebagai peningkatan pembelajaran di masa depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.